Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kita juga sama-sama berdoa semoga virus corona ini cepat hilang, lenyap, hempas dari negara kita, supaya kita tetap bisa melakukan proses belajar mengajar seperti biasa. Nah, kesempatan kali ini, di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai pelajaran kita, yaitu administrasi perpajakan. Seperti biasa, di akhir video ada 3 pertanyaan yang wajib anak-anak ibu jawab ya. Kemudian dikirim ke dalam WA pribadi ibu. Baiklah, lanjutnya kita bahas. Untuk judul besarnya itu pajak penghasilan orang pribadi, yang mana KD untuk pengetahuannya, peserta didik mampu menerapkan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian untuk KD keterampilannya, peserta didik mampu membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan PPh orang pribadi. Nah, lanjut ya. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diterimanya. Nah, yang dimaksudkan di sini apa? Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan sesuai dengan undang-undang sudah dikatakan sebagai wajib pajak. Nah, itu tadi maksudnya. Kemudian, pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak ini yaitu 1 tahun atau 12 bulan ya. Yang dimaksudkan di sini tadi, pajak penghasilan orang pribadi ini subjek pajaknya siapa? Orang Indonesia tadi yang sudah dikatakan sebagai berpendapat penghasilan bruto, wajib menyetorkan pajaknya setiap tahun pajak. Nah, subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Nah, tadi udah Ibu katakan subjek pajak siapa? Yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jelas itu ya. Orang pribadi atau badan yang dianya sudah dikatakan sebagai wajib pajak harus membayar pajaknya mengenai pemotongan pajaknya dalam 1 tahun. Kemudian dianya harus mempunyai hak dan kewajiban. Haknya itu apa? Dia mendapatkan dari hasil pajak yang dibayar itu. Kemudian seperti jalan ya, jalan besar, rumah sakit umum, jembatan. Kemudian kewajibannya apa? Yaitu membayar pajaknya. Masuk kita yang kedua, yaitu subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah yang pertama orang pribadi, individunya ya. Kemudian yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, yang kedua, badan. Ini yang dikatakan sebagai subjek pajak. Badan terdiri dari perseroan terbatas atau yang biasa kita singkat itu dia PT. Kemudian perseroan komanditer atau CV, baru itu firma, CV, koperasi, BUMN, BUMD. Nah, itu dikatakan sebagai badan. Kemudian siapa lagi yang dikatakan subjek pajaknya? Itu masih banyak tadi ya yang dia badan, yaitu bentuk usaha tetap atau yang biasa kita singkat yaitu BUT, adalah
bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Nah, itu dianya ya, yang dikatakan sebagai but. Kemudian, yang tidak termasuk subjek pajak, bukan subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak menurut pasal nomor 3, yang pertama ada Badan Perwakilan Negara Asing. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, itu dia yang bukan termasuk sebagai objek pajak. Kemudian masuk kita yang ke selanjutnya, wajib pajak yang keempat. Kalau yang pertama tadi dianya pengertian pajak penghasilan orang pribadi, yang kedua subjek pajak penghasilan, yang ketiga bukan subjek pajak penghasilan, kemudian yang keempat wajib pajak. Wajib pajak ini dia dibagi menjadi 5. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi pajak penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian subjek pajak luar negeri, baik pribadi maupun badan. Kemudian yang keempat, dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Yang terakhir, kewajiban pajak subjektif. Nah, nanti akan Ibu fotokan yang dimaksud dengan kewajiban pajak subjektifnya ya. Nah, untuk anak-anak Ibu semuanya, pertanyaannya yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan orang pribadi? Yang kedua, sebutkan subjek pajak untuk badan. Ada banyak ya Ibu sebutkan ya. Yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan wajib pajak? Nah, dari yang Ibu jelaskan pertama tadi sudah tertera di situ dianya apa yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Nah, sekian dulu video Ibu, dijawab pertanyaan Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi.